warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya, mahasiswi program studi pendidikan biologi kelas 2C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, teman-teman, sekarang aku sedang memegang tumbuhan nih. Kalian pasti sudah mengetahui kan bahwa tumbuhan itu termasuk makhluk hidup juga, dan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah makan. Lalu bagaimana sih cara tumbuhan itu makan? Ya, tumbuhan makan dengan cara fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fotosintesis dengan mini flip chart yang saya buat. Oke, langsung aja check it out. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang fotosintesis. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari tentang definisi fotosintesis, tokoh-tokoh penemu dari fotosintesis, fungsi dari fotosintesis, faktor yang mempengaruhi fotosintesis, serta tahapan-tahapan fotosintesis, baik itu reaksi terang maupun reaksi gelap. Oke teman-teman, kita mulai dari definisi fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses penyusunan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan O2 atau oksigen dengan bantuan energi matahari pada tanaman yang berklorofil. Jadi komponen-komponen dari fotosintesis ini adalah karbon dioksida, air, klorofil, dan energi matahari. Nah, sinar yang paling efektif untuk fotosintesis itu adalah sinar merah yang bergelombang panjang lebih besar dari 680, kemudian sinar violet dan biru yang bergelombang pendek 440 sampai 480. Nah, fotosintesis ini terjadinya di kloroplas. Kloroplas itu adalah salah satu organel di dalam daun, teman-teman. Nah, ini dia struktur kloroplas, yaitu ada membran luar dan membran dalam, berfungsi untuk melindungi kloroplas, dan terjadinya fotosintesis itu di dalam kloroplas ini terjadinya di stroma atau cairan kloroplas dan di tilakoid. Nah, kumpulan dari tilakoid ini disebut dengan grana. Kemudian reaksi kimia pada fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Oke, untuk lebih jelasnya, proses fotosintesis itu seperti apa sih? Langsung aja kita bahas ya. Nah, proses fotosintesis itu, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa komponen-komponen fotosintesis adalah karbon dioksida, air, klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian, fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Awalnya, matahari akan mencapai sel-sel daun dan akan mengubah energi matahari tersebut menjadi energi kimia. Kemudian, karbon dioksida yang ada di udara juga masuk ke dalam daun. Nah, karbon dioksida ini berfungsi untuk menyerap air yang dibutuhkan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis ini. Kemudian, airnya akan diserap oleh akar dan menuju batang, kemudian menuju daun. Di daun, air akan diubah oleh matahari menjadi oksigen dan akan diubah oleh karbon dioksida menjadi karbohidrat. Nah, jadi intinya air ditambah dengan karbon dioksida dengan bantuan matahari terjadinya di kloroplas akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh penemu fotosintesis. Siapa aja sih tokoh dari penemu fotosintesis ini? Yang pertama ada John Baptista pada tahun 1600. Nah, John Baptista ini melakukan percobaan dengan menggunakan pohon willow yang ia sirami secara teratur. Nah, ia siraminya dengan menggunakan air selama 5 tahun, kemudian pohon tersebut tumbuh.
Dan ia menyimpulkan bahwa air berkontribusi terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua ada Joseph Priestley pada tahun 1772. Nah, Joseph Priestley ini melakukan percobaan dengan menggunakan tumbuhan dan tikus yang ia diletakkan di dalam tabung yang tertutup. Nah, kemudian ia mengamati bahwa tikus tersebut tidak mati karena oksigen dihasilkan oleh tanaman, dan karbon dioksida yang dikeluarkan tikus tersebut akan diserap oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis ini. Kemudian yang ketiga ada Jan Ingenhousz pada tahun 1779. Nah, percobaan Ingenhousz ini masih dilakukan di sekolah-sekolah sampai sekarang. Nah, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, ia melakukan percobaan dengan menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata yang diletakkan di bawah corong yang terbalik. Nah, setelah itu tabung tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari. Nah, kemudian percobaan ini menghasilkan gelembung-gelembung yang membuktikan bahwa fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen. Kemudian yang keempat ada James Heineber pada tahun 1782. Percobaan yang ia lakukan ini membuktikan bahwa pada proses fotosintesis ini membutuhkan karbon dioksida karena karbon sangat berperan penting di dalam proses fotosintesis. Kemudian karbon dioksida akan diserap dan tanaman akan menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian yang kelima ada Julius Robert Mayer pada tahun 1840. Nah, Julius Robert Mayer ini merupakan fisikawan yang menciptakan teori termodinamika pertama. Nah, teori termodinamika pertama yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian ia menyimpulkan bahwa cahaya matahari yang diserap tumbuhan akan diubah menjadi energi kimia. Kemudian yang keenam ada Julius Sachs pada tahun 1860. Nah, seperti percobaan Ingenhousz, percobaan Sachs juga masih dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, percobaan Sachs ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Percobaan yang Sachs lakukan yaitu dengan membungkus daun dengan aluminium foil. Tidak semua bagian daun yang ia bungkus, hanya beberapa bagian saja. Kemudian setelah itu, setelah beberapa hari, ia merebus daun tersebut. Daun tersebut masih berwarna hijau tua bagi yang tidak ditutupi aluminium foil, dan berwarna hijau muda bagi yang ditutupi aluminium foil. Kemudian setelah itu, daun tersebut direbus lagi dengan menggunakan alkohol. Nah, warna daun pun masih sama seperti yang tadi. Setelah direbus dengan menggunakan alkohol untuk menghilangkan klorofil yang ada pada daun, nah daun tersebut ditetesi oleh lugol. Setelah ditetesi oleh lugol, maka daun akan berwarna biru tua bagi yang tidak ditutupi aluminium foil, sedangkan yang ditutupi aluminium foil akan berwarna putih. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Nah, Sachs juga menuliskan persamaan kimia yang tadi sudah kita sebutkan di definisi fotosintesis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi fotosintesis. Fungsi dari fotosintesis yang pertama untuk menghasilkan oksigen. Nah, hasil dari fotosintesis berupa oksigen akan digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Kemudian untuk membersihkan udara. Nah, fotosintesis itu memerlukan bahan baku berupa karbon dioksida. Nah, jadi kadar karbon dioksida yang ada di udara akan berkurang. Kemudian untuk memproduksi makanan, hasil dari fotosintesis berupa glukosa atau karbohidrat akan digunakan sebagai pembangun zat makanan lainnya seperti protein dan lemak di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, zat-zat makanan itu akan digunakan bagi manusia dan juga hewan. Kemudian untuk pembentukan batu bara. Nah, fotosintesis ini menyebabkan sisa-sisa tumbuhan pada masa lalu tertimbun, kemudian menjadi batu bara yang digunakan sebagai sumber energi saat ini. Oke
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap pada tumbuhan, maka akan mempercepat laju fotosintesis. Kemudian yang kedua ada konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Semakin banyak karbon dioksida, maka akan semakin banyak bahan baku yang akan digunakan dalam fotosintesis. Kemudian suhu. Nah, suhu yang optimal sangat diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja pada fotosintesis. Kemudian setelah itu ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Nah, semakin berkurang kadar fotosintat ini, maka akan semakin mempercepat laju fotosintesis. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, tumbuhan yang kecil akan lebih banyak membutuhkan energi dibandingkan dengan tumbuhan yang dewasa. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pada fotosintesis. Nah, tahapan pada fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terang terjadinya di grana, sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Nah, grana dan stroma tersebut adanya di dalam kloroplas. Nah, kemudian apa sih hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap? Reaksi terang terjadinya di dalam grana, membutuhkan cahaya matahari dan 6H2O atau air. Nah, kemudian reaksi terang tersebut menghasilkan 6O2 atau oksigen, ATP dan NADPH. Nah, setelah itu ATP dan NADPH tersebut yang merupakan hasil dari reaksi terang akan digunakan lagi oleh reaksi gelap di stroma. Nah, di stroma juga pada reaksi gelap ini membutuhkan 6CO2 atau karbon dioksida untuk menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap itu seperti apa sih? Nah, untuk reaksi terang itu terdapat 3 reaksi, yaitu pertama sensibilitas atau masuknya cahaya. Nah, cahaya matahari itu masuk ke dalam daun, kemudian diserap oleh klorofil yang ada di dalam grana. Kemudian cahaya matahari tersebut diubah menjadi energi kimia. Selanjutnya melalui tahap fotolisis air. Nah, foto itu artinya cahaya, sedangkan lisis artinya misah. Jadi maksudnya misah dengan cahaya. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan adalah air. Nah, air akan dipisahkan oleh cahaya matahari menjadi 2 hidrogen ditambah setengah oksigen ditambah dengan 2 elektron. Nah, setengah dari oksigen ini yang akan dikeluarkan untuk pernafasan bagi makhluk hidup. Kemudian untuk 2 elektron ini akan digunakan untuk proses selanjutnya. Setelah itu melalui tahapan fotofosforilasi atau sintesis ATP. Nah, ADP atau adenosin difosfat akan diubah oleh cahaya matahari menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Nah, untuk fosforilasi ini ada 2 jenis fosforilasi, yaitu siklus siklik dan siklus non-siklik. Dari 2 jenis fosforilasi ini membutuhkan yang namanya dengan fotosistem. Fotosistem itu merupakan pigmen klorofil yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari. Nah, fotosistem terbagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dinamakan dengan P700. Nah, itu berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang bergelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 yaitu disebut juga dengan P680 yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang bergelombang 680 nanometer. Nah, untuk siklus siklik ini adalah perjalanan elektron dari suatu tempat ke tempat semula. Nah, menghasilkan ATP dan hanya melewati fotosistem 1. Kemudian untuk siklus non-siklik yaitu pelepasan elektron oleh klorofil dan tidak kembali lagi ke klorofil, tetapi ditangkap oleh NADPH2.
Nah, untuk non-siklik menghasilkan oksigen atau O2, ATP, NADPH2, dan non-siklik ini melewati fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, untuk hasil dari reaksi terang itu sendiri yaitu oksigen atau O2 yang dilepaskan untuk makhluk hidup bernafas. Kemudian ada ATP dan NADPH2. Nah, ATP dan NADPH2 ini akan digunakan pada reaksi gelap selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, untuk kebijaksanaan lagi mengenai siklus siklik dan non-siklik kita akan bahas. Nah, untuk siklus siklik ini ada rantai atau sistem transfer elektron siklus siklik. Nah, yang pertama, foton atau energi matahari akan diserap daun. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terjadilah proses fotolisis air, dan salah satu dari hasil fotolisis air itu adalah elektron. Kemudian elektron sampai ke fotosistem 1 atau P700. Nah, di fotosistem 1 ini elektron akan mengalami eksitasi atau fotoaktivasi yang akan menyebabkan elektron tersebut keluar menuju ke aseptor elektron. Nah, setelah di aseptor elektron ini, maka akan menuju ke sistem transfer elektron. Di sistem transfer elektron ada yang namanya elektron pembawa atau elektron karier yang akan membawa elektron satu ke elektron berikutnya. Nah, mulai dari elektron Fd, Pq, Cty, dan Pc. Nah, di sistem transfer elektron ini juga akan melepaskan energi atau ATP yang dibentuk dari ADP dan P. Kemudian setelah melalui sistem transfer elektron, maka akan kembali lagi ke fotosistem 1 atau P700. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus non-siklik. Untuk siklus non-siklik mengalami dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, pertama, foton atau energi matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Nah, fotosistem 2 ini akan menyebabkan elektron akan tereksitasi atau fotoaktivasi yang menyebabkan elektron tersebut keluar menuju ke akseptor primer. Nah, fotosistem 2 yang kehilangan elektron akan mengambil elektron dari hasil fotolisis air. Kemudian setelah itu, setelah melalui akseptor primer, maka akan menuju ke sistem transfer elektron seperti yang tadi ya. Di sistem transfer elektron ini kemudian menuju ke fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 akan mengalami eksitasi juga atau fotoaktivasi. Nah, setelah mengalami eksitasi, maka elektron tersebut akan keluar lagi menuju ke akseptor primer. Nah, di akseptor primer setelah itu mengalami sistem elektron lagi, dan elektron tersebut akan dilepaskan dan akan bergabung dengan NADP plus dan hidrogen akan membentuk NADPH2. Jadi teman-teman, hasil dari reaksi terang ini yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu oksigen, ATP, dan NADPH. ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap selanjutnya. Yuk kita membahas reaksi gelap. Untuk reaksi gelap bisa disebut siklus Kelvin-Benson. Nah, seperti sudah dijelaskan, itu terjadinya di stroma dan tidak memerlukan cahaya. Nah, reaksi gelap ini terdapat 3 reaksi. Yang pertama ada fiksasi, yaitu pengikatan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua ada reduksi PGA atau asam fosfogliserat. Yang ketiga ada regenerasi atau pembentukan kembali RUBP atau ribulosa bifosfat. Kemudian, hasil dari reaksi gelap ini adalah C6H12O6 atau glukosa atau disebut juga karbohidrat. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai tahap-tahap reaksi gelap ini akan disajikan dalam rantai siklus Kelvin. Ini dia reaksi pembentuk glukosa melalui siklus Kelvin-Benson. Yang pertama itu ada tahap fiksasi atau proses fiksasi, yaitu pengikatan 6CO2 atau 6 karbon dioksida oleh 6 RUBP atau 6 ribulosa bifosfat menjadi 12 APG atau PGA. Kemudian masuk ke dalam tahap reduksi. Nah, tahap reduksi ini pengubahan 12 PGA menjadi 12
PGAL menggunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Kemudian setelah itu 2 dari 12 PGAL akan melalui tahap sintesis menjadi glukosa atau karbohidrat. Nah, kemudian sisanya 10 PGAL akan melalui tahap regenerasi dan digunakan untuk pembentukan RUBP atau ribulosa bisfosfat. Jadi teman-teman, sebagai tambahan, jauh sebelum teori-teori fotosintesis yang tadi kita pelajari itu ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskan tentang fotosintesis semenjak 14 abad tahun yang lalu. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit, kemudian menumbuhkan segala macam tumbuhan dengan air tersebut. Nah, tumbuhan tersebut kemudian menghijau dan menjadi buah. Buah tersebut yang akan dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi semoga dengan mempelajari ayat-ayat Allah ini, semoga dengan mempelajari teori fotosintesis ini, kita semua dapat bertafakur atau merenungi fenomena alam semesta sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.